Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai percobaan Ingenhous. Nama anggota: 1. Kayla Olivia Damayanti, nomor absen 20. 2. Anissa Septi Aryani, nomor absen 7. 3. Audia Revalina Prasetyo, nomor absen 8. 4. Dinda Ayu Suryaning Tias, nomor absen 13. 5. Nazala Sabila Vila Syabani, nomor absen 28. 6. Yusita Aulia Agisti, nomor absen 35. Tujuan dari percobaan ini adalah: yang pertama, membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen. 2. Mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Dasar teori. Fotosintesis merupakan penambatan zat karbon dari udara untuk diubah menjadi senyawa organik dan menghasilkan suatu energi yang digunakan tumbuhan hijau untuk pertumbuhan. Proses fotosintesis yang berlangsung dengan cepat dapat menghasilkan energi yang besar, hingga tidak keseluruhan dari energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis terpakai semuanya. Proses fotosintesis yang berlangsung secara cepat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu cahaya, konsentrasi karbon dioksida, persediaan air, kandungan klorofil, penimbun hasil fotosintesis, suhu, resistensi daun terhadap difusi gas bebas, dan faktor protoplasma. Percobaan Ingenhous. Percobaan Ingenhous adalah salah satu percobaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Percobaan ini ditemukan oleh Jan Ingenhous yang bertujuan untuk menyelidiki proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen, dengan tujuan membuktikan adanya gas oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang pertama, gelas kimia 1000 ml, corong kaca, termometer, dan tabung reaksi. Bahan yang diperlukan adalah Ipomoea aquatica atau kangkung, air, es batu, dan NaHCO3. Cara kerjanya: yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Siapkan kangkung masing-masing 2-3 potong. 3. Masukkan kangkung ke dalam tabung corong kaca di dalam gelas kimia. 4. Secara bersamaan letakkan tabung reaksi menutupi corong kaca. 5. Masukkan rangkaian alat percobaan ke dalam wastafel atau ember berisi air. 6. Lepaskan tabung reaksi dari rangkaian hingga volume tabung reaksi penuh dengan air. 7. Hubungkan kembali tabung reaksi dengan corong kaca sedemikian rupa sehingga air dalam tabung reaksi volumenya tidak berkurang. 8. Pastikan tabung reaksi terisi penuh air dan tidak ada gelembung di dalamnya. 9. Periksa kembali keadaan tanaman kangkung atau Ipomoea aquatica. Batang dan daun tanaman tidak boleh menyumbat mulut corong. 10. Untuk kelompok 6 mendapatkan perlakuan di tempat teduh. Gelas tabung yang berisi Ipomoea aquatica atau kangkung diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. 11. Amatilah banyaknya gelembung yang muncul selama 15 menit. Catat hasil pengamatan ke dalam tabel hasil pengamatan. Tabel hasil pengamatan. Perlakuan 1, terkena cahaya matahari langsung ditambah NaHCO3, menghasilkan banyak gelembung. Perlakuan 2, terkena cahaya matahari langsung ditambah es batu, menghasilkan tidak terlalu banyak gelembung. Perlakuan 3, di tempat teduh, tidak menghasilkan gelembung. Soal diskusi. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat ditentukan: 1. A. Variabel bebas. Variabel bebasnya adalah NaHCO3, es batu, dan penempatan di tempat teduh.
B. Variabel terikat. Variabel terikatnya adalah jumlah gelembung yang ada ketika diberi perlakuan yang berbeda. C. Variabel kontrol. Pada percobaan 1 diberi perlakuan terkena cahaya matahari langsung dan diberi larutan NaOH3 menghasilkan gelembung banyak. Pada percobaan 2 diberi perlakuan terkena cahaya matahari langsung dan es batu menghasilkan sedikit gelembung. Pada percobaan 3 diberi perlakuan diletakkan di tempat teduh tidak menghasilkan gelembung. Nomor 2. Tujuan penggunaan NaHCO3 adalah digunakan untuk menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida yang sangat berperan dalam proses fotosintesis. Sesuai dengan reaksi fotosintesis, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah O2 atau oksigen. Maka penambahan NaHCO3 akan memperbanyak gelembung. Nomor 3. Perlakuan yang menghasilkan gelembung paling banyak adalah perlakuan 1 yang ditambahkan larutan NaOH3 dan terkena cahaya matahari langsung karena mendapatkan cukup suplai CO2 dan cahaya matahari. Nomor 4. Perlakuan yang menghasilkan gelembung udara paling sedikit, yaitu perlakuan 3 yang diletakkan di tempat teduh karena tidak mendapat cahaya matahari langsung dan tidak mendapat tambahan apapun. Nomor 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu cahaya matahari, H2O, CO2, dan suhu. Berikut ini dokumentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari percobaan Ingenhousz ini adalah: yang pertama, proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. 2. Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi proses fotosintesis. 3. Intensitas cahaya matahari mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis. 4. Jumlah kadar CO2 atau karbon dioksida mempengaruhi cepat tidaknya proses fotosintesis. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.